Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kisi-kisi ujian akhir semester 1 Matematika fase E tahun 2025-2026. Soal nomor 1. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sisi AB 4 cm dan AC 5 cm. Tentukan nilai dari sin A, cos A, tan A, kosekan A, sekan A, dan kotan A. Di sini bisa kita lihat bahwa kita punya segitiga siku-siku A, BC, siku-siku di B. Di sini 4, di sini 5. Maka panjang di sini adalah akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 25 dikurang 16. Jadi sama dengan akar 9. Jadi sama dengan 3. Maka panjang di sini adalah 3. Dari sini kita dapatkan sin A, cos A, kosekan A, sekan A, dan kotan A. Sin adalah sisi depan permiring, berarti ini depan A itu ini, jadi adalah 3/5. Cos samping permiring 4/5. Tan depan persamping 3/4. Jadi kosekan A adalah kebalikan dari sin 5/3. Sekan kebalikan dari cos 5/4. Kotan kebalikan dari tan 4/3. Jadi sudah kita dapat keenamnya. Dengan cara yang sama, silakan kalian kerjakan segitiga 1B berikut. 2. Sebuah tangga bersandar pada dinding membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Jika jarak kaki tangga dari dinding 6 meter, berapa panjang tangga? Di sini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Kalau ini tangganya dan ini sudut lantai terhadap tangga adalah 30 derajat dan jarak kaki tangga ke dinding ini adalah 6 meter, maka berapa panjang tangga? Panjang tangga di sini adalah posisi miring dan ini adalah posisi samping. Samping permiring, berarti di sini yang perlu kita butuhkan adalah cos. Anggap di sini sudut A-nya. Cos A sama dengan samping permiring. Jadi cos 30 derajat sama dengan 6/x. Kita anggap ini x. Cos 30 adalah akar 3/2 sama dengan 6/x. Maka x akar 3 sama dengan 12. Jadi x sama dengan 12 per akar 3. Jadi x sama dengan 12 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi x sama dengan
12 akar 3 per 3. X sama dengan 4 akar 3. Inilah panjang tangganya. Jadi panjang tangga adalah 4 akar 3 meter. Dengan cara yang sama, bisa kalian kerjakan. Sebuah tangga bersandar pada dinding membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai. Jika jarak kaki tangga dari dinding 8 meter, berapa panjang tangga tersebut? Tiga. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan cos B sama dengan min 5/13. Jika sudut A dan sudut B tumpul, maka nilai dari sin A cos B min cos A kali sin B adalah, ingat di sini ditekankan bahwa sudutnya adalah tumpul, berarti ini adalah kuadran kedua. Di sini kita bisa buat dua segitiga. Katanya tumpul, di sini kita bisa buat dua segitiga. Ini segitiga A. Sin, diketahui sin 4/5. Jadi 4/5. Maka di sini adalah akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25 dikurang 16. Sama dengan akar 9, jadi sama dengan 3. Maka panjang di sini 3. Terus kita punya satu lagi segitiga B. Ini siku-siku. Kita punya segitiga B. Diketahui cos B sama dengan min 5/13. Di sini 5, di sini 13. Maka panjang di sini adalah akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 169 dikurang 25. Akar dari 144 sama dengan 12. Maka di sini adalah 12. Ini dari sini kita dapatkan cos A sama dengan 3/5. Di sini kita dapatkan sin B sama dengan 12/13. Yang ditanya adalah nilai dari sin A kali cos B dikurang cos A dikali sin B. Sin A kita sudah dapat 4/5. Cos B kita sudah dapat min 5/13 dikurang cos A di sini adalah 3/5. Nilainya adalah negatif karena dia kuadran kedua. Nah, dikurang sin A nilainya adalah negatif. Di sini karena dia adalah kuadran kedua, maka nilai cos A-nya adalah min cos A nilainya adalah min nilai cos A adalah min 3/13, berarti min 3
per 5 dikali sin B 12/13 sama dengan min 20/65 min ketemu min plus ditambah 36/65. Jadi hasilnya adalah 16/65. Itulah hasilnya. Dengan cara yang sama silakan dikerjakan. Diketahui sin A 7/25 dan cos B sama dengan min 3/5. Jika sudut A dan sudut B tumpul, maka nilai dari sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B adalah 4. Seorang anak mengamati tinggi tower dari jarak 40/3 meter dari kaki tower. Jika sudut elevasinya adalah 60 derajat, tinggi tower adalah berarti di sini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jarak kaki sudut elevasinya adalah 60 derajat. Jaraknya adalah 40/3. Yang ditanya tinggi tower itu ini. X-nya. Maka yang perlu kita cari adalah sisi depan per sisi samping. Dari sini kita dapatkan tan 60 derajat sama dengan X per 40/3. Tan 60 adalah akar 3 sama dengan X per 40/3. Jadi X sama dengan 40/3 dikali akar 3. Jadi X sama dengan 40 dikali 3. X sama dengan 120 meter. Itulah tinggi towernya. Dengan cara yang sama silakan dikerjakan. Seorang anak mengamati tinggi tower dari jarak 10/3 meter dari kaki tower. Jika sudut elevasinya adalah 45 derajat. Ini 45 derajat bukan 450. Ini adalah 45 derajat. Tinggi tower adalah 5 sin 120 dikurang cos 210 dikali tan 225 per sin 300 dikali cos 150 derajat adalah, yang perlu kita tandain pertama di sini adalah bahwa ini adalah kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat, dan ini kuadran kedua. Kuadran pertama, kedua sinnya positif. Kuadran ketiga cosnya negatif. Kuadran ketiga tannya positif. Kuadran keempat sinnya negatif. Dan kuadran kedua cosnya negatif. Berarti di sini kita dapatkan sin 120 itu sama saja dengan sin 180 dikurang 60 dikali cos 180 ditambah 30 dikali tan 180 ditambah 45 per sin 360 dikurang 60 dikali cos 180 dikurang 30. Berarti dari sini kita dapatkan sin 60 dikali cos 30 dikali tan 45 derajat per sin 60 dikali cos 30. Sin 60 setengah akar 3 dikali cos 30 setengah akar 3 dikali tan 451 per sin 60 setengah akar 3
dikali cos 30 setengah akar 3. Perlu diingat, ini tadi positif, ini tadi negatif, ini positif, ini negatif, dan ini negatif. Negatif positifnya kita dapatkan dari sini tadi. Jadi sama dengan setengah akar 3 kali setengah akar 3 kali 1. Jadi sama dengan min 1/4 kali 3 per min kali min plus 1/4 kali 3. Coret-coret, coret-coret. Min bagi plus min. Jadi jawabannya adalah min 1. Perlu ditekan kan di mana tanda plus dan minnya. Perhatikan kuadran. Dengan cara yang sama silakan kerjakan. Cos 180 derajat dikali cos 315 derajat dikali sin 225 derajat per cos 150 derajat dikali sin 240 derajat. Ini cos. Sin 1050 dikurang cos 300 derajat sama dengan, berarti dari sini perlu kita perhatikan, ini sama saja dengan sin 360 derajat dikali 2 ditambah 3 dengan sin 360 kali 2 ditambah dengan 330 dikurang cos min 360 ditambah 60 derajat. Jadi ini sama dengan sin 330 derajat dikurang cos 60 derajat. Jadi kan ini adalah kuadran pertama dan ini adalah kuadran keempat. Jadi di sini kita dapatkan sin 330 itu sama saja dengan sin 360 dikurang 30 derajat dikurang cos 60 derajat. Berarti sama dengan sin 30 dikurang cos 60. Sin 30 setengah dikurang cos 60 setengah. Tapi ingat, sinnya adalah kuadran keempat. Maka di sini nilainya adalah negatif. Jadi sama dengan min setengah dikurang setengah adalah min 1. Dengan cara yang sama silakan dikerjakan. Sin 1050 dikurang cos min 300 derajat. Buktikan cos kuadrat per 1 dikurang sin X dikurang cos kuadrat per 1 tambah sin X sama dengan 2 sin X. Di sini kita pembuktian kita perlu melakukan persamaan penyebut. Tinggal kita kalikan silang. Ini kali ini per ini kali ini. Jadi sama dengan cos kuadrat dikali 1 tambah sin X dikurang cos kuadrat dikali 1 min sin X. 1 min sin X dikali 1 tambah sin X sama dengan 2 sin X. Bisa kita keluarkan cos kuadratnya. Berarti cos kuadrat kurung
1 tambah sin X dikurang dalam kurung 1 min sin X per, ini kalau kita kalikan 1 kali 1 1 ditambah sin X kurang sin X dikurang sin kuadrat X sama dengan 2 sin X. Jadi cos kuadrat X dikali 1 tambah sin X dikurang per, ini habis 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 2 sin X. Jadi cos kuadrat X dikali 2 sin X per 1 kurang sin kuadrat, ini sama saja dengan cos kuadrat, sama dengan 2 sin X. Ini habis, jadi 2 sin X sama dengan 2 sin X. Jadi terbukti. Dengan cara yang sama, silakan dikerjakan. Yang perlu kalian ingat sebelumnya adalah bahwa nilai dari sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Ini catatan pentingnya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Inilah catatan pentingnya ya. Dengan cara yang sama silakan dikerjakan. Cos X per 1 min tan X ditambah dengan sin X per 1 dikurang cot X sama dengan sin X tambah cos X. Terima kasih, semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.